We're choosing celebration. Shalom fams, gue Matius. Ini cerita dari gue. Jadi 2 tahun yang lalu gue deket sama seseorang, gue punya ekspektasi lebih sama nih orang. Tapi pada akhirnya ekspektasi gue tidak tercapai. Itu membuat gue kayak sakit hati, gue mulai kabur dari Tuhan. Cabutlah dari Tuhan, semua kehidupan gue makin berantakan. Mulai dari rokok, minum, main mulu sama teman pulang malam. Terus pada akhirnya ada salah satu kakak, dia ngomong ke gue, "Mat, cepet Mat, balik Mat sama Tuhan." Gue pun merenungkan itu kan. Terus gue menangkap sesuatu. Tuhan ngomong gini, "Mat, aku butuh kamu." Dan gue menyadari pada akhirnya balik ke Tuhan adalah hal yang terbaik. Itu teman-teman. Jadi kalian kalau ada sakit hati, cepat selesaikan masalah itu. Dengan cara balik ke Tuhan. Itu aja cerita dari gue. Goodbye. Mari sama-sama sore hari ini kita siapkan hati kita yuk. Mau sembah Tuhan. Angkat pujian kita sore hari ini. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Oh Yesus, sama-sama angkat pujian ini dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Kayak mau bawa sembah kami kepadamu ya Tuhan. Oh Yesus, katakan Yesus. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama angkat tangan yuk. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir buat kami Tuhan. Kau hadir Yes, Lord. dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Lagi, come on. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir ya Tuhan. Kau hadir Dalam hidupku. Kini ku datang sujud
hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama yuk angkat pujian sembah Tuhan. Yesus, kami nantikan Engkau Tuhan. Sore hari ini kami mau nyembah Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati kami, dengan semua kekuatan kami Tuhan. Makasih Tuhan, Kau udah hadir buat setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, lagi-lagi sembah Tuhan, sembah Tuhan di rumah-rumah. Come on, angkat pujian-Mu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sampai hari ini Kau masih berkatin setiap kami Tuhan. Yesus, Yesus, come on, naikkan pujian ini lagi, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu. Yes Lord, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian, syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Nyembah Yesus, Yesus, ku menyembah. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terus sembah Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sembah Yesus, kami sembah Engkau. Come on yang di rumah-rumah, jangan ada yang diam. Come on sembah Tuhan, angkat tanganmu sembah Tuhan. Dia hadir, dia hadir sore hari ini. Kami sayang Kau Tuhan Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku,
Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Come on lagi HFG. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau Tuhan, Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, ku membawa hidup. Janji sama Tuhan, come on. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, lebih lagi. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Nyanyikan dengan lembut. Ku membawa hatiku. Janji sama Tuhan, inilah persembahan. Yesusku Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku Tuhan. Inilah Yesus. persembahan Syaralabaralabaralabaralabar. untuk Yesusku Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus. Come on yuk. Sore hari ini janji sama Tuhan. Engkau yang di rumah-rumah. Aku gak tahu apa yang lagi kalian alami sore hari ini. Ayo bawa hatimu ke Tuhan. Come on, cek sore hari ini. Kita yang mungkin udah pelayanan, kita yang udah lama ikut Tuhan. Kita yang tiap minggu ibadah online. Tapi mau gak kalau sore hari ini kita kasih semuanya buat Tuhan. Hatimu, pikiranmu, hidupmu, semua keinginanmu.
Semua ketakutanmu taruh di kakinya Tuhan sore hari ini. Aku tahu itu gak mudah. Aku tahu hari-hari ini makin gak mudah. Tapi Tuhan mau anak-anak mudanya bangkit. Kasih semuanya buat Tuhan Yesus. Yang mau, come on, nyanyiin lagu ini lagi yuk. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Come on, Home for Generation, janji-janji. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Yesus Tuhan. Syaralabayaralabayaralabayaralabayaralabaya shididididididid. Syaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabaya shididididididid. Yesus, Yesus, Yesus. Mari nikmati Dia sore hari ini. Mari nikmati Tuhan sore hari ini. Syaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabaya syaralabayaralabayaralabaya shididididididid. Syaralabayaralabayaralabayaralabayaralabaya shandairalabayaralabayaralabayaralabayaralabaya syaralabayaralabayaralabayaralabaya shididididididid. Syaralabayaralabayaralabayaralabaya shandairalabayaralabayaralabaya shidididididid. Syaralabayaralabayaralabayaralabaya shididididididid. Jamah setiap kami Tuhan, peluk setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, tepuk-tepuk pundak kami semua Tuhan. Kami yang mulai gak kuat Tuhan. Hari-hari ini berat buat setiap kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami gak bisa Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan buat Tuhan. Kami mau terus Tuhan sepanjang umur kami menyembah-Mu Tuhan. Sore hari ini Home for Generation mau janji sama Tuhan. Kami mau tetap sembah Tuhan. Kami mau tetap angkat pujian buat Tuhan. Sekalipun situasi gak enak, sekalipun kami harus keluar dari zona nyaman kami Tuhan. Kami mau janji sama Tuhan. Tuhan berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami mau dengerin isi hati-Mu Tuhan sebentar lagi Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan kami di rumah-rumah Tuhan, kami mau dengerin Tuhan, duduk diam Tuhan seperti seorang murid Tuhan. Yang gak cuma dengerin doang, tapi kami mau lakuin Tuhan Yesus. Kasih kami kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu
Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom Home for Generation, apa kabar kalian semua? Gue percaya dan gue harap kalian semua baik-baik aja ya teman-teman. Hari ini gue mau bagiin, sebenarnya masih bahas soal proses, tapi gue mau bahas atau angkat ini lebih kepada gimana kita selama proses kita tetap berharap kepada Tuhan. Intinya tentang pengharapan kita sih. Nah, yuk kita mau coba buka di Daniel 3 ayat 10 sampai 18. Oke. Teman-teman pasti udah pada tahu kisah inilah ya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gimana ketika mereka itu di zamannya Nebukadnezar, di waktu Nabi Daniel hidup, itu mereka sempat ada istilahnya ada regulasi atau keputusan dari titah dari raja itu untuk setiap kalau ada dibunyikan sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan bunyi-bunyian seperti itu, mereka harus sujud menyembah kepada patung yang udah dibuat sama Nebukadnezar. Nah, yang menarik adalah ketika semua orang yang disuruh untuk nyembah patung itu, tapi mereka tetap nggak mau ngikutin perintah dari Nebukadnezar itu. Intinya mereka membantah atau nggak mau ngikutin lah titah itu. Intinya mereka tetap mau nyembah Tuhan mereka, nyembah Tuhan Allah. Gitu. Gue bacain ya dari Daniel 3 ayat 10. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja. Gue lompat langsung ke ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, yang mau gue highlight hari ini adalah di ayat 17 dan 18. Ini menarik menurut gue karena iman seseorang itu diuji ketika dia benar-benar percaya gitu kan ya. Ini maksudnya persepsi orang adalah ketika dia percaya bahwa misalnya gue yakin misalnya gue ujian gitu, gue yakin nilai gue pasti bagus, makanya gue belajar. Gue yakin nilai gue pasti bagus. Terus gue yakin pasti sukses, gue yakin bisnis gue pasti lancar, gue yakin semua planning gue semuanya berjalan dengan baik. Intinya begitu. Nah, tapi ada satu step lagi, satu langkah iman yang dimana ketika sesuatu itu tidak terjadi, tidak sesuai apa yang kita mau, tetapi kita tetap memilih untuk tetap percaya sama Tuhan bahwa semuanya emang dalam kendalinya Tuhan. Di ayat 17 dan 18 ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang raja. Ayat 18 nih, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berapa banyak orang yang masih, apalagi di tengah pandemi gini ya, gue pun kena dampaknya ya, maksudnya dari awal pandemik sampai saat ini, dari sisi pekerjaan, dari sisi pendapatan, dari sisi apapun, setiap aspek kena dampaknya lah. Mungkin teman-teman ngalamin hal yang sama, gue gak ngerti, mungkin di sekolah kalian, mungkin di keluarga kalian, mungkin di pekerjaan kalian, impian kalian, cita-cita kalian, semua planning-planning kalian itu pasti kena dampak gitu kan. Tapi berapa banyak dari kalian yang masih berharap sama Tuhan hari-hari ini dan bisa bilang kayak gini, seandainya nih semua planning-planning yang udah kita bikin, semua cita-cita yang udah kita tentuin kita bakal jadi seperti ini, A, B, semua istilahnya rencana-rencana kita yang udah kita susun dengan baik, kalaupun tidak terjadi, entah itu karena pandemik ataupun karena hal apapun, kita tetap bisa bilang gitu, Tuhan itu semuanya pasti rencananya Tuhan. Tuhan pasti siap kasih yang terbaik, apapun yang terjadi, mau nggak jadi A jadinya B, B atau C, bahkan kemungkinan terburuk sampai Z worst case-nya pasti Tuhan yang pegang kendali. Ada satu iman yang ketika lu punya iman sebesar biji sesawi dan ketika gunung itu bahkan tidak berpindah, lo tetap bisa bilang bahwa itu semuanya seizin Tuhan gitu. Gue beriman pokoknya gue bisa beli mobil A gitu. Gue beriman pokoknya gue bisa beli rumah gini. Dan kayak gue harus bisa bedain gitu apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan suatu angan-angan atau keinginan gitu loh. Dan lo poles atau lo balut dengan hal yang namanya iman gitu loh. Kita mesti belajar boleh coba bedain gitu ya. Ketika kita percaya bahwa memang semuanya dalam kendalinya Tuhan, ketika kita nggak dapat apa yang sesuai ekspektasi yang kita mau, kita percaya bahwa itu semua adalah yang terbaik. Ya mungkin kita berarti belum siap di situ ya. Nah iya, dan gue pun dari pekerjaan gue pun sangat terdampak banget, gak munafik gitu loh, maksudnya ada satu sisi di mana Tuhan, gue udah pelayanan gitu, udah bener-bener kasih yang terbaik sama Tuhan gitu loh. Ya mungkin itu versi gue ya, mungkin di mata Tuhan belum terbaik gitu. Tapi ya gue merasa lah udah effort, udah kerja keras gitu. Tapi apakah gue ikut terdampak? Sebenarnya apakah ini juga adalah rencana Tuhan? Lah banyak lah intinya, mungkin kalian juga di kepala kalian tuh banyak pergumulan, kok bisa terjadi sama gue, kok begini, kok begitu gitu. Sampai akhirnya, sampai hari ini gue gak ngerti jalan Tuhan, cara Tuhan pelihara hidup gue, adik gue, keluarga gue, itu semuanya gak ada yang masuk di kepala gue sih. Gak ada terbersit sedikit pun caranya bakal kayak gitu. Gak ada, cara Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Gimana dia pelihara gue sampai hari ini gitu. Dan gue bisa bilang bahwa itu semua bukan karena skill dan kemampuan gue. Gue mau bilang kalau gue punya skill ngajar, gue punya skill musik, gue punya skill apapun. Detik ini gue bisa bilang bahwa itu semua
bukan yang bikin gue hidup sampai saat ini gitu loh. Gue bisa bilang bahwa Tuhan yang benar-benar membuka tangannya, ya dia cuma bilang, hidup kamu pasti aman. Ketika kamu benar-benar stick sama aku, ketika kamu benar-benar dekat sama aku, pasti aku bakal pelihara, kamu gak usah khawatir. Intinya ya mulai khawatir tentang keadaan gitu kan, sempat bingung dan gak tahu apa yang harus dilakukan karena keadaan seperti memaksa kita untuk nyerah gitu loh. Tapi tetap percaya dan lakukan apa yang kita bisa lakukan saat ini gitu. Lebih kepada kita bukan ngeluh apa yang kita saat ini gue gak bisa, gue gak bisa maksimal nih saat ini melayani, gue gak bisa ini, andaikan gue dikasih space, andaikan begini, gue pasti bisa nih ngelayani dengan luar biasa. Mulai dari yang kita bisa lakuin saat ini, mulai apa, gue juga pertama-tama pas kena pandemi, gue bingung mau pelayanan apa gitu ya. Gereja ditutup, terus mau ngapain, mau pelayanan mimbar, aduh gue nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan, apa caranya supaya gue bisa melayani gitu. Mungkin sekarang teman-teman berpikir, kakak-kakak nih kayak teman-teman kayak Daniel, kayak Bung, kayak siapapun yang teman-teman yang kalian lihat mungkin kayak sekarang melayani, ya sih enak bisa melayani gitu ya. Kita sih mungkin nggak susah melayani saat ini. Nah, gue yakin dan percaya itu mereka dimulai dari kerinduan mereka. Gue pokoknya Tuhan gue mau melayani, pasti Tuhan buka jalan. Gue pengen melayani di masa sulit saat ini, gue tetap mau melayani Tuhan, gimana caranya? Pasti Tuhan pasti buka jalan gitu. Terus temukan kesukaan dan passion baru. Mungkin kalian bisa nemuin sesuatu di saat-saat ini. Koben tuh hari-hari ini lagi sering bilang soal di masa persembunyian kita harus lakukan sesuatu, kita harus doing something yang kita nggak pernah lakuin sebelumnya. Mungkin selama kita waktu dulu masih ibadahnya offline, kita masih bisa lakuin setiap hari apa yang kita perbuat, kita lakukan. Kita mungkin ketika ada suatu impian mungkin kita udah rancang, tapi karena kita sibuk atau apa kita nggak jadi ngelakuin. Nah mungkin kalau dari sisi gembala kita lebih sorot kepada, yuk kita lebih banyak nyembah Tuhan, kita lebih banyak doa. Which is itu bagus, bener banget dan bagus banget. Tapi gue juga dapat dari kita coba korek lagi apa yang menjadi di dalam diri kita tuh pasti banyak potensi. Dan kesulitan terkadang mempush kita untuk menggali potensi kita yang terkubur, yang nggak pernah kita kira tuh kita bakal keluarin gitu. Balik lagi ke berharap kepada Tuhan, semuanya kesulitan ini membuat kita harusnya semakin berharap, semakin di masa-masa sulit ini gue nggak tahu lagi sih, bahkan gue bisa bilang gue nggak tahu harus pegangan kemana gitu. Mungkin ini yang harus, dan mungkin ini yang teman-teman alamin saat ini gitu loh. Apa yang menjadi pegangan kita saat ini nggak ada. Sekarang orang miskin sama orang kaya nggak ada bedanya. Semuanya bingung mau pegangan ke siapa gitu loh. Jadi kalau saat ini kita bisa atau punya pegangan, kemana kita harus berpegang, harusnya kita bersyukur gitu. Kita masih punya Tuhan di mana kita bisa menggantungkan hidup kita sepenuhnya. Terus pokoknya makin melekat sama Tuhan, bahkan di masa-masa paling terpuruknya kalian harus semakin dekat sama Tuhan. Terus andalin Tuhan. Dan gue gak bilang bahwa diri gue tuh selama masa pandemik sampai sekarang, wah Henry imannya bener-bener nih, on top terus ya, gak pernah turun, kata siapa gitu loh. Gue ngalamin gradasi iman tuh bener-bener sampai bener-bener di bawah banget gitu, sampai kayak ini gue kok kayak gue sampai di titik dimana kok ini kayak bukan, gue gak biasanya harusnya kayak gini nih gitu loh. Maksudnya selama masa pandemi ini tuh efeknya tuh benar-benar secara emosional, secara pikiran, secara tadi udah materi segala macam itu yang efek. Gue cuma pengen bilang bahwa saat ini tetap berpegang sama Tuhan. Pesan gue di message from home hari ini, tetap berpegang sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan. Yuk, gue mau minta waktu kalian sebentar aja, coba kita benar-benar andaikan Tuhan itu, gue percaya memang dia adalah suatu pribadi, dan bayangin dia sekarang ada di samping kalian, coba kalian apa yang mau kalian sampaikan. Gue korelasiin kayak gini, misalnya gue punya kesukaan gue adalah musik misalnya. Gue menganalogikan kalau musik itu adalah suatu pribadi, musik itu adalah seseorang. Gue bakal bilang gini, musik gitu ya, ini orang nih misalnya,
Thank you udah nemenin masa hidup gue dari gue kecil sampai sekarang. Thank you udah nemenin masa sulit gue. Thank you lu udah terus ada ketika gue lagi sedih, gue dengerin lu. Gue coba sampein ini ke dia gitu. Mungkin siapa? Matthew misalnya, basket ya kan. Basket misalnya ada seseorang ada seseorang pribadi, apa yang mau lu sampein sama dia? Thank you banget misalnya menghibur gue di masa-masa gue bosen gitu ya. Thank you Tuhan udah nyiptain hal itu gitu loh. Nah sekarang kita tarik yuk, kita pikirin si pencipta itu semua. Kita pikirin kalau Tuhan yang nyiptain itu semua, pribadi itu ada di samping kalian, apa yang mau kalian bilang? Coba renungin waktu sebentar aja, kalian ambil waktu supaya kalian bener-bener bisa ngomong, nyampein sesuatu. Kalau kesah kalian, nyampein apa yang menjadi pergumulannya kalian, jeritannya kalian. Tuhan gak melulu pengen dihampiri dengan hal atau perkataan-perkataan kalian yang baik atau perkataan kalian yang tentang hal-hal yang baik-baik aja gitu. Tuhan bisa kok didatengin dengan keluhan-keluhan kalian, kesulitan kalian. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan ini benar-benar. Katakan ini benar-benar teman-teman. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu ya Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi katakan teman-teman, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Tuhan, makasih ya Tuhan udah nemenin kami Tuhan Yesus. Bukan cuman di masa sulit, bukan cuman di masa senang, tapi setiap saat. Terima kasih ya Tuhan. Udah nemenin masa-masa senang kami, udah nemenin Tuhan Yesus masa-masa sulit terpuruknya kami. Makasih Engkau selalu ada ya Tuhan. Makasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Aku mau berdoa buat teman-teman kami Tuhan Yesus di Home for Generation. Kau boleh lawat ya Tuhan mereka saat ini di rumah-rumah yang sedang menyaksikan Tuhan Yesus. Ibadah Message from Home ini. Tuhan lawat mereka ya Tuhan. Biarlah mereka terus menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat pengharapan mereka ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi rintihan mereka, apapun yang menjadi kesulitan mereka, pergumulan mereka. Biarlah mereka boleh taruh ya Tuhan Yesus di bawah kaki-Mu. Pengharapan mereka hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Meskipun apapun yang terjadi Tuhan Yesus, hal-hal yang tidak baik Tuhan Yesus yang mereka boleh alamin, hal-hal yang mereka tidak sesuai ekspektasi yang mereka alamin, mereka tetap boleh bilang bahwa kami semua akan tetap sembah Tuhan,
kami akan tetap selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih, terus Tuhan berkati teman-temanku dimanapun mereka berada. Buka hati mereka Tuhan Yesus, agar di masa-masa sulit ini mereka semakin mencari wajah Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu. Terus boleh ada Tuhan Yesus di masa-masa terberat kami ya Tuhan. Kau melihat setiap tetes air mata kami Tuhan, gak Kau pandang hina ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Rising from the ashes to the stars, you're the joy, 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 light in my soul. The joy, 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 making me whole. Though I'm broken, I am running into your arms of love. Hey! The pain will not define us. Joy will